Cinta dalam bentuk itu loh ya yang romantisme ya. Tapi kalau cinta yang sesungguhnya, kasih itu bukan itu ya. Justru kasih itu adalah kasih yang Tuhan ajarkan tanpa syarat gitu. Mestinya bukan namanya komitmen, seneng nggak seneng, apa menguntungkan nggak menguntungkan, aku jalan. Nah pernikahan itu sudah sampai tahap itu. Iya. Jadi orang bisa kok kelihatan akur. Ada begitu banyak orang yang menikah beda agama kelihatan akur. Kenapa? Karena mereka nggak membahas isi hatinya Tuhan, rencana Tuhan. Iya. Terus ini Bu, tadi kan kalau nggak salah Bu Hana juga menceritakan pertemuan itu ya antara laki-laki dan perempuan itu, terus kemudian beradaptasi lagi, menyesuaikan diri dari yang mungkin backgroundnya sekian tahun dengan sekian tahun lama hidup, ketemu itu kan dua pemikiran, dua kehendak yang beda. Nah bertemunya itu kan karena jatuh cinta. Biasanya ya, memang umumnya jatuh cinta, iya jatuh cinta. Terus kemudian perlahan itu mungkin karena melihat sudah mengenal, kadang ilfil, merasa ilfil gitu. Nah beberapa orang tuh ini tagline yang mungkin cukup terkenal ya, cinta itu kedaluarsa. Tapi kalau menurut Bu Hana, menjaga pernikahan itu kan berarti dengan statement seperti itu gimana Bu? Itu pertanyaan kemarin, kapan ya? Beberapa waktu yang lalu tuh ditanyain anak saya loh. Oh. Papa mama itu pernah bosen nggak sih? Nah iya itu maksudnya. Mewakili ya. Saya bilang bosen. Bosen nggak? Enggak. Tapi kesel kadang-kadang, jengkel itu muncul deh. Saya gitu. Kenapa? Karena harus disadari bahwa ketika kita berrelasi dengan orang lain, terutama kalau itu pasangan kita menganggap bahwa pasangan kita harus give yang the best gitu loh untuk kita itu. Tanpa sadar kita punya ekspektasi. Ekspektasi itu sebenarnya bahasa halus, bahasa agak sadisnya sebenarnya menuntut. Iya. Tanpa sadar. Nah pada saat tuntutan itu tidak terpenuhi, kita menjadi kesal. Saya lebih melihat ke situ gitu, karena bagi saya definisi cinta itu kan bukan romantisme gitu loh. Dan itu sebabnya ini penting juga. Kenapa pacaran itu nggak boleh terlalu dini dilakukannya. Di usia 18-19 itu baru mulai boleh. Kenapa? Di saat itulah sebenarnya kondisi emosimu itu lebih stabil. Jadi bukan cinta yang first impression gitu ya, terus kemudian terpesona dengan bodinya yang gimana, itu sirna, itu kan hanya romantisme aja gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah pada usia tertentu, cinta itu lebih kepada komitmen kan, gitu loh. Jadi kalau komitmen itu ya kita melihat ini oke-nya penampilan apa segala macam itu bagian dari pelengkapnya gitu loh. Kayak kalau makanan itu kayak toppingnya gitu loh, bukan yang utama gitu. Tapi kalau masih sejauh hanya itu, tapi nggak bisa dipungkirin, kita nggak mungkin gini, ya sudah karena aku jatuh cintanya dewasa modelnya sembarang, nggak mungkin gitu, karena kita pun diberikan hikmat, diberikan keistimewaan sama Tuhan, kita punya rasa, kita punya sense gitu loh. Tapi itu bukan urutan pertama harusnya. Sehingga kalau sampai misalnya bosen ini, apalagi kalau sudah ngomongin bosennya karena fisik, karena apa? Itu menurut saya di awalnya harus clear dulu itu waktu masih pernikahan pacaran gitu ya. Lalu yang kedua tadi ngomong apa? Ilfil. Bisa ilfil. Nah, jangan-jangan ilfilnya itu ya karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya kan? Kita jadi ilfil karena perilakunya misalnya gitu. Yang pada saat pacaran yang hal-hal kayak gitu nggak dibahas. Harusnya dibahas. Semua. Pacaran itu makanya paling bahaya karena semua orang pacaran tanpa disuruh, tanpa diminta, entah kenapa settingannya itu bisa menampilkan yang indah-indah aja gitu. Mau berantem pun masih mengungkapkan sesuatu kekesalan itu ditahan gitu. Masih bisa pulang ke rumah, nanti diungkapkan di rumah. Begitu menikah, ya ke situ-situ aja kan gitu ya. Jadi memang akhirnya yang jadi pertanyaan itu sih sebenarnya. Kalau sampai menikah jadi bosen apa segala macam. Kalau itu terkait dengan karakter, memang itu harus dibereskan.
Dalam pernikahan pun terkait dengan penyatuan tadi itu ya, itu harus ada penggarapan, kita mesti mau belajar. Itu sebabnya kita juga bersyukur toh ada konselor-konselor yang khusus menangani pernikahan. Jangan menjauhkan diri dari komunitas seperti itu, karena tetap kita membutuhkan sih, kayak gitu. Oh iya. Berarti mungkin tadi ringkasnya itu cinta itu topping. Iya, apa bumbunya? Cinta dalam bentuk itu loh ya yang romantisme ya. Tapi kalau cinta yang sesungguhnya, kasih itu bukan itu ya. Justru kasih itu adalah kasih yang Tuhan ajarkan tanpa syarat gitu. Mestinya bukan karena ada tempelan-tempelan itu kayak gitu loh. Iya. Dan kemudian nanti kalau sudah pada saat pernikahan itu masuknya kepada komitmen. Namanya komitmen itu sudah nggak ada pikiran bahwa nanti kalau kamu gini, itu bukan komitmen namanya, gitu ya. Makanya kita kalau menikah itu kan ada dua, komitmen sama covenant. Komitmen sama covenant. Covenant itu berarti ikatan perjanjianku dengan Allah gitu, Allah dengan kita. Komitmen itu aku dengan kamu. Nah artinya kan kalau orang berelasi belum bisa komitmen, masih kayak merasa rugi. Kayak anak saya misalnya gini, adik membayangkan ya kalau punya pacar, males ya nanti kalau harus balesi WA-nya, males nanti kalau harus gini. Lah artinya adik belum sampai pada tahap pengen menjalin relasi secara untuk komitmen. Ya jangan dipaksain pacaran, ngapain? Ya apa nyakitin orang gitu. Berpacaranlah ketika kamu memang tahu bahwa pada saat aku mengenal dia, aku mau mengikatkan diri gitu. Ada komitmen yang aku bangun. Namanya komitmen, seneng nggak seneng, apa menguntungkan nggak menguntungkan, aku jalan. Nah pernikahan itu sudah sampai tahap itu. Jadi komitmen dan komitmen ikatan pertanggungjawaban imanku di hadapan Tuhan, komitmenku ya aku membayar harga untuk ini. Namanya komitmen nggak nunggu benefitnya, kayak gitu sih. Gitu. Susah loh ini. Iya. Susah ya. Iya. Berarti gitu ya. Terus Bu, kalau dikatakan pernikahan itu yang susah menurut saya bukan hanya bagaimana berelasi, bagaimana terus beradaptasi antara kedua orang ini ya, satu laki dan satu perempuan ini, tapi juga ini bumbunya juga sih. Upacara pernikahan. Nah itu kan untuk beberapa dari kita tuh penting, dan sebenarnya sejak kapan atau kalau secara Kristenan harus ada upacara pernikahan Kak? Atau seperti apa? Sebenarnya itu nggak ada keharusan seperti itu ya. Tapi itu ada resapan budaya ya, sama kayak misalnya ulang tahun gitu. Ulang tahun sejak kapan ya? Orang happy, biasanya orang kalau gembira itu vibe-nya itu pengen merayakan gitu. Jadi sebenarnya di situ kan. Nah, sebagai bentuk bahwa kalau upacara atau peneguhan kayak di gereja kayak gitu ya, itu beda lagi konteksnya. Konteksnya adalah untuk mendeklarasikan kan. Mendeklarasikan terutama di depan orang bahwa ini pernikahanku adalah pernikahan yang sudah aku nyatakan di hadapan Tuhan, dan secara manusia juga harus tahu. Deklarasi itu bukan hanya menandai bahwa hari ini aku menikah, tapi sebenarnya juga menjadi satu tantangan sendiri bahwa karena aku sudah mendeklar ini kepada orang lain, aku harus konsisten bahwa kehidupan pernikahanku itu akan berdampak gitu, menjadi berkat. Kalau konteks di dalam kekristenan selalu formatnya kayak gitu. Jadi apapun yang kita publish itu sebenarnya bukan untuk memuliakan diri sendiri, tapi selalu di dalam hal yang aku publish ini Allah di mana nih yang dipermuliakan Allah gitu. Jadi kalau di dalam kekristenan seperti itu. Tapi kalau secara budaya itu di mana-mana akhirnya kayak menandai sebuah sukacita, namanya pernikahan, persatuan dua orang gitu, sesuatu yang harus dirayakan itu. Itu sebabnya bentuknya ya beda-beda tergantung budaya saat setempat gitu. Berarti sebenarnya deklarasi bahwa saya berkomitmen dengan dia dan melakukan perjanjian covenant tadi dengan di hadapan Tuhan. Makanya kalau dalam upacara pernikahan ya, pemberkatan gitu kan, setelah diberkati pendeta suruh pengantinnya menghadap jemaat kan, gitu, mendeklar gitu loh. Itu bukan sekedar
pamer gitu loh, aku sudah nikah gitu. Tapi lebih kepada satu untuk menyatakan bahwa di hadapan Tuhan ini aku serius dengan relasi ini, tapi juga ada lagi maksud lain, jemaat diharapkan untuk ayo topang mereka gitu, sehingga kita menjadi satu teamwork gitu ya, untuk saling memberikan support. Ada banyak makna yang bagus sih dari upacara yang sakral itu gitu ya. Gitu. Ya, Bu. Kalau misalnya nih Bu ya, tadi dari kita melihat balik lagi tadi ada yang 5 pilar itu Bu. Kan kalau misalnya ini sangat melekat sekali ke saya itu komplementarian itu tadi. Bersama-sama kan pernikahan itu untuk melakukan kehendak. Nah, pernikahan tuh sarana ya Bu ya, bener ya Bu ya? Pernikahan itu mau dilihat dari mana? Pernikahan adalah sebuah untuk mengerjakan kehendak Tuhan yang lebih habis ya. Penyatuan dua individu secara eksklusif. Terus Bu, setelah pernikahan itu untuk mencapai tujuan pernikahan, untuk mencapai melakukan kehendak Tuhan itu, supaya bisa dikatakan sukses itu seperti apa? Sukses pernikahan. Nah ini penting ya kalau di dalam kekristenan gitu ya. Sebenarnya karena lembaga itu kan Tuhan yang bikin. Saya paling senang dengan filosofi ini gitu ya. Jadi pernikahan itu harus segitiga itu. Jadi ini nggak ada ya. Ini ada satu gitu. Anggap aja ini ada sedotannya. Gitu ya. Gini ya. Gini. Nah sebenarnya ini satu orang ya. Ini pria, ini wanita. Pernikahan yang sukses itu sebenarnya dimulai dari sebelum menikah pun ini pria dengan Tuhan ini hubungannya harus dekat gitu, dekat. Semakin dekat ke sini ya, anggap aja. Nah, ketika ketemu dengan perempuan ini, kalau dia makin dekat sama Tuhan, misalnya kedekatannya di sini, terus perempuannya juga kedekatannya sini. Coba lihat nih, segitiganya kan juga akan semakin dekat nggak dia? Makin dekat. Tapi kalau masing-masing jauh, nih jaraknya juga jauh kan, gitu kan? Kalau satu dekat dengan Tuhan, makin dekat, mereka makin dekat loh. Dan nggak ada sesuatu yang ketika kita dekat dengan Tuhan lalu kita nggak sukses, itu nggak ada. Mungkin secara dunia, saya kembalikan dulu, gitu. Saya terima. Jadi secara duniawi mungkin kalau mereka punya rumusan, menikah sukses itu harus gini-gini. Tapi ingat bahwa pernikahan ini lembaga yang diciptakan Tuhan ya. Cara mainnya harus cara mainnya Tuhan kan. Nah untuk tahu itu apa? Ini orang harus dekat sama Tuhan. Semakin dia dekat itu tadi, pasti ini makin dekat. Isi hati kita, cara pikirnya Tuhan menyatu. Dan ini sekaligus menjawab Bim. Kalau konsepnya seperti ini, mana mungkin kita menikah dengan orang yang tidak seiman? Gimana ceritanya? Iya. Gimana ceritanya coba? Lah kalau hanya sekedar akur-akur, nggak identik loh ya. Maksudnya orang bisa kok kelihatan akur. Ada begitu banyak orang yang menikah beda agama kelihatan akur. Kenapa? Karena mereka nggak membahas isi hatinya Tuhan, rencana Tuhan. Iya. Yang penting aman-aman aja, yang bisa bikin konflik dihindari loh. Apa itu tujuan Allah? Enggak loh. Kalau kita baca di dalam Kejadian itu, kamu harus melakukan kehendakku, taklukkanlah bumi. Ada proyek besar yang Tuhan titipkan gitu dalam sebuah pernikahan ini. Proyek besarnya Allah loh, bukan keinginan kita. Gitu sih. Proyek besarnya Allah itu ya. Itu jadi Bim. Berarti di sekitar kita juga ada pernikahan. Tadi kan pernikahan yang sukses itu ketika saling dua pria dan wanita ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mereka semakin dekat dan mengerti kehendak Allah dan mengerjakan kehendak Allah dengan. Kalau ini makin ngerti hatinya Tuhan, itu tuh gimana ya? Misalnya kayak saya ngerti hatinya anakku. Iya. Gitu, suami saya ngerti gitu. Kita ngomongnya lebih nyambung, lebih enggak konflik. Benar. Soal anak ini gitu. Lebih nyambung, lebih paham apapun itu. Kita lakukan ini gitu. Kenapa? Ya kita sama-sama dekat dengan kebutuhannya anak kita gitu. Sehingga apapun itu langsung tanpa penjelasan apapun itu connect gitu. Nah sebenarnya kayak gitu. Semakin spiritualitas kita tergarap dengan sangat baik dengan Tuhan, itu sangat gampang gitu, sangat lebih gampang lah gitu. Tetap kita harus akui manusia penuh dengan segala keterbatasan. Tapi bayangkanlah penuh dengan keterbatasan, nggak mau sama-sama cari Tuhan ya lebih banyak keterbatasan. Kayak gitu.
Berarti Bu, mungkin singkatnya ketika ada pernikahan yang tidak berhasil itu karena masing-masing jauh dari Tuhan. Betul, karena gini, yang nggak berhasil itu maksudnya apa? Kayak Bercerai. divorce, Ya, kayak divorce bercerai. gitu. Saya tidak menghakimi orang yang divorce karena persoalan di dalam pernikahan itu memang complicated gitu ya, complicated. Kemudian, tapi kalau merujuk di dalam Alkitab, sekali lagi ya, pernikahan yang tidak berhasil atau divorce itu kan biasanya karena terjadi konflik ya. Konflik kan berarti ada perpecahan gitu. Saya itu cuman kembali mengingat esensi dasar gitu dari cara Tuhan Yesus mengatasi konflik sebenarnya. Konflik manusia dengan Allah yang dilakukan apa? Dia turun merendahkan diri. Dan dalam pengalaman ini memang seperti itu, Bib. Saya menikah sudah 23 tahun. 23 tahun menikah dan selama itu akhirnya mulai nemu gitu. Pernah ada, saya lupa bukunya siapa, pernah saya baca. Pada akhirnya di dalam semuanya itu belajar untuk merendahkan diri. Mengalah dulu, merendahkan diri, mendengar dulu sampai semuanya reda baru kita omongin. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu butuh benar-benar merendahkan diri dan hanya Tuhan yang mampu mengaruniakan itu. Dan cinta yang sesungguhnya itu seperti itu. Kadang kesel gitu ya dengan pasangan gitu loh. Kesel dengan pasangan tapi nggak ingin jauh gitu dari dia, meskipun kesel gitu, ada banyak hal yang nggak terpenuhi gitu. Tapi ketika kita datang ke Tuhan dan minta Tuhan kasih belas kasihan, kasih kerendahan hati, itu akan memandang pasanganku kayak apapun itu, aku tidak ingin jauh dari kamu. Nah itu semakin menunjukkan bahwa ini loh the power of itu ya dari Tuhan yang menyatukan kita gitu. Disukai nggak disukai, Tuhan itu hadir di setiap pernikahan. Kenapa? Ya karena Dia yang memprakarsai kan. Kita undang Dia, mempersilahkan Dia, Tuhan itu peduli dengan pernikahan. Jadi sebenarnya saya masih percaya sampai detik ini sih. Kalaupun pernikahan itu kayak di ujung tanduk, nggak pernah buyar kok. Kalau kita benar-benar datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan nggak sanggup membenahi itu, Dia Tuhan macam apa, Bim? Persoalannya, ketika kita datang ke Dia, itu kan ada aturan-aturan yang harus kita jalanin. Selalu ada effort toh. Jadi kalau kita ada effort, nah biasanya effort ini loh yang orang menyerah pada effortnya. Itu menyerah ya akhirnya sudah lah pilih gitu. Tapi memang nggak mudah karena ada banyak kasus juga yang divorce itu harus terjadi karena sudah sangat terlalu menyakitkan misalnya. Bisa gitu ya. Gitu. Dan kadang datang kepada konselor pun itu bukan sebuah keputusan yang mudah gitu. Setahu saya begitu. Mungkin ini Bu, dari para penonton atau audiens kita itu ada yang masih berpacaran gitu ya. Dan tadi dibahas juga kalau misalnya salah satu penyebabnya dari perceraian itu salah satu konflik yang sudah nggak bisa ditanggulangi. Nah, mungkin dari berpacaran sendiri Bu, bagaimana kita tahu konflik itu bisa diperbaiki atau mungkin konflik yang sehat yang bisa memproses atau ke arah yang lebih baik, dan konflik bagaimana yang sudah nggak bisa nggak bisa diselesaikan, akhirnya bisa putus gitu. Untuk yang berpacaran. Iya, menarik loh istilahmu konflik yang sehat. Menurutku konflik itu tidak ada sehat-sehatnya loh. Ya maksudnya mempertumbuh. Iya. Jadi makanya aku bilang menarik ya. Jadi gini, konflik itu sendiri kalau didefinisikan secara sederhana itu kan kayak gini. Perjuangan yang dilakukan seseorang untuk mencapai sesuatu. Makanya konflik itu selalu hubungannya dengan menang kalah gitu ya. Nah, kalau ngomongin sehat nggak sehat sebenarnya ya itu tadi secara definisi ya nggak sehat namanya konflik. Tapi satu, kita harus sadari mana ada orang yang tidak pernah konflik. Nah, itu harus sadari bahwa konflik itu memang ada. Tapi yang kedua, kita menyadari bahwa apapun di sekitar kita itu tergantung sikap kita. Mau menjadikan itu sebagai sesuatu yang akhirnya konstruktif atau destruktif, kan gitu ya. Jadi bahkan konflik pun ketika dimanage dengan baik, karena konflik itu kan berarti ketidaksesuaian. Misalnya aku punya karep, kamu punya karep, itu terus saling ngegas gitu ya, itu kan jadi berantem. Nah, kita sadari bahwa kayak gini nih bisa terjadi memang dalam sebuah relasi, bahkan kepada orang yang sangat kita cintai gitu. Kadang kita lebih galak kepada orang yang kita kasihi gitu ya. Nah, ada satu rem bahwa oke, konflik ini bisa terjadi dan harus diingat
kita anggap bahwa enggak lah konflik ini baik kok, tetap kalau cara kita salah itu melukai. Nah, kita hindarkan, kita rem supaya itu jadi lebih sehat gitu ya. Iya. Tapi konflik dalam arti keperbedaan ini harus digarap. Nggak bisa nggak digarap. Nah, penggarapan itu meliputi misalnya saling memahami bahwa ini ada kebutuhan, ada 2 kasus ini. Lah masih bisa disinergikan nggak gitu. Itu sebabnya dalam berpacaran yang kayak gini-gini yang harus sering dibahas gitu. Berpacaran Kristen kan berbeda karena kontennya harus seperti itu gitu. Ini masih bisa disinergikan nggak? Itu kan banyak faktor nanti. Ternyata dalam banyak nggak bisa. Ya memang tidak enak, tapi akan lebih baik karena apa? Sudah melewati proses ini. Sehingga konflik yang tadi Bim katakan ini jauh menjadi sesuatu yang sehat. Sehat dalam arti kita sama-sama tahu, kita berproses menghadapinya dan ternyata sampai titik ini dengan cara yang sangat konstruktif. Aku berantem tanpa harus melukai perasaanmu gitu ya. Tapi masalah ini dapat diurai gitu. Dianalisa, diurai, kemudian ditemukan solusinya. Kayak gitu. Nah, ini penting di dalam berpacaran. Pola ini harus, jadi masa pacaran itu mesti punya bangunan pola-pola gitu loh. Manajemen macam-macam, manajemen emosi itu sudah harus dibahas. Ketika anak saya berpacaran, saya bilang bahwa pacaranmu bukan pacaran yang senang-senang gitu. Jadi kami waktu itu ngomong, kalau kalian memang mau deket, izinkan kami untuk jadi pembimbingmu. Emang cuma skripsi aja yang dapat pembimbing gitu, enggak ya? Yeah. Jadi bimbing gitu. Misalnya saya ngamatin sesuatu sama suami saya ngomong, tadi ngamatin nggak waktu ini? Oh iya, ini ada tendensi kayak gini, ngobrol gitu. Perhatikan bagian ini. Kenapa ini harus dikoreksi? Karena nanti ini hubungannya dengan lifestyle-mu. Waktu pacaran, lifestyle ini pokoknya pacaran itu tolerable sekali kita. Iya. Tapi akan muncul pada saat pernikahan. Nah, kami memberikan warning gitu. Perhatikan area ini loh ya. Tapi kami memberikan reason yang jelas gitu. Ini kalau nggak diberesin nanti rentetannya ke sini, paham nggak? Gitu. Jadi apa langkahmu? Jadi mereka bisa bikin proyek. Oh iya, kalau gitu nanti kalau muncul gini seperti apa ya? Kayak gitu loh. Jadi ini pun kan sebenarnya sebuah konflik dalam arti keperbedaan itu akan menjadi sehat ketika itu jadinya dikelola. Temukan pola-pola itu loh. Selama masih pacaran tuh banyak temukan pola-pola. Manajemen keuangan juga, manajemen waktu itu harus jadi materi kurikulum berpacaran gitu. Iya, beneran. Saya dulu gitu soalnya. Capek Bim pacaran itu Bim. Kayak orang mau persiapan ujian. Karena menyadari kayak gitu bakalan gitu dalam pernikahan. Jadi mengelolanya di berbagai aspek ya, dan maksudnya melihat kalau tadi diceritakan Bu Hana dengan anaknya itu tadi bagaimana kita juga mengamati pasangan kita ke kehidupan sehari-harinya dan melihat kedepannya akan tendensi seperti apa. Nah, itu perlu kita pelajari dan nantinya mungkin akan timbul konflik seperti apa. Value itu penting. Masing-masing itu pasti bawa value. Entahkah value yang simple-simple gitu ya, value cara kamu masuk ke rumah, cara kamu makan. Benar. Itu bisa jadi area konflik loh. Karena value itu dibalik cara orang makan, dibalik dari cara orang menyapa, sebenarnya ada tujuan-tujuan yang oleh orang tua kita itu sebenarnya dibekalkan gitu loh. Jadi itu tuh banyak gitu. Kalau itu tidak dikelola ya nanti pasti akan menimbulkan ketegangan gitu. Ketegangan dan bisa terjadi apa ya? Saling nggak nyaman. Orang kalau udah nggak nyaman saling serang ya itu tadi yang disebut konflik, itu saling melukai. Akhirnya sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan lebih bias gitu akhirnya kepada hal-hal yang tidak esensial, tapi itu jauh lebih kayak menyita perasaan segala macam ya. Akhirnya banyak relasi yang jadi rusak seperti itu. Jadi cari pasangan juga kita diizinkan sama Tuhan, cari Allah sendiri. Tapi kalau kita mau pernikahan kita, pasangan kita adalah pasangan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu tadi value hidupmu sebenarnya gimana relasimu dengan Tuhan.